Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhayfa, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah Lingkungan 1 Bandar Jaya Barat, Lampung Tengah, dan juga yang saya hormati seluruh jajaran pengurusnya, tidak lupa seluruh peserta, seluruh anggota undangan dari lingkungan sekitar RT 06 dan juga RT 05. Bahkan ada yang dari RT yang lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu ke Mushola Miftahul Jannah yang kita cintai ini akan diganti seluruh pengorbanannya, baik tenaga, pikiran, ya termasuk juga harta yang sudah diinfakkan pada hari ini khususnya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan baik-baik saja. Amin ya rabbal alamin. Permasalahan-permasalahan yang kita rasakan saat ini, mudah-mudahan itu adalah merupakan tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Bila kita benar-benar mengerti, benar-benar paham, benar-benar yakin itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sayang kepada kita, maka Allah berikan perhatian kepada kita, yaitu dengan diuji, dengan dicoba, ya. Kalau orang mau naik kelas, Bu, kalau orang mau naik kelas, sebelum naik kelas ada apa, Bu? Ujian. Ada ujian. Benar ya, Bu ya? Ada ujian. Jadi kalau orang itu mau ningkat, apapun mau ningkat, hartanya, mau ningkat ilmunya, mau ningkat apa saja, ya lebih bagus, lebih baik, itu akan diuji dulu. Diuji dulu. Dites lah bahasa kita. Ya kan, begitu ya. Orang mau melamar pekerjaan, Bu,
Tidak tiba-tiba, tidak serta-merta dia diterima, tapi akan diuji dulu, akan dites dulu kemampuannya di mana. Nah, untuk apa manfaatnya? Kalau nanti sudah diterima, ini cocoknya ditaruh di mana? Ini cocoknya ditaruh di situ apa di sini? Nah, gitu ya. Ini cocoknya nanti misalnya kalau dia itu diterima di perusahaan, cocoknya ini di marketing. Ini cocoknya ini di HRD nanti. Ini cocoknya ini misalnya nanti untuk di litbangnya, untuk pelatihannya. Jadi masing-masing kita artinya Ibu di sini walaupun sama-sama dalam satu tempat, kapasitas kita, keberadaan kita, ya, kemampuan kita itu masing-masing. Benar Bu? Benar. Ya kan? Ada yang hebatnya memang di pasar, ada nanti yang hebatnya itu di sekolah, tuh, ada yang hebatnya di kantor, kemampuannya masing-masing, ada yang hebatnya di kesehatan. Betul ya Bu ya? Nah, jadi semuanya itu memang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, dipetakan untuk apa? Untuk saling berbagi, untuk saling tolong menolong. Ya kalau semuanya sama gimana Bu? Oh ini semuanya sama, di sini kesehatan semua. Aduh, dagangnya gimana? Kan gitu ya kan? Yang dagang siapa kan gitu ya, untuk menyiapkan segala sesuatu kebutuhan kan gitu. Jadi itulah Allah katakan dalam Al-Quran, qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah wahai Muhammad, setiap umatmu itu, setiap hambaku itu akan diberikan kemampuan masing-masing. Mereka akan bekerja sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan disiplin ilmu yang sudah dia tuntut sewaktu di lembaga formalnya atau informalnya. Jadi berdasarkan semuanya itu adalah ilmu yang sudah dipelajari, dengan pengalaman-pengalamannya itu akan diperkokoh, akan diperkuat dalam rangka untuk menjadi bekal hidup di dunia ini. Ini ya yang harus kita sama-sama syukuri, sama-sama kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah terus memberikan kekuatan lahir dan batin, menambah-nambah ilmu pengetahuan, dan semuanya itu akan menjadi amal soleh kepada kita semua. Ibu-ibu tadi masuk ke musola ini, saya yakin pasti baca doa ya Bu ya. Baca doanya adalah, mari kita bareng-bareng coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmati. Saya yakin Ibu semuanya sudah hafal dan mengamalkannya. Nah, Ibu, kata dalam satu doa tadi itu akan menggambarkan kepada kita satu doa yang banyak. Ya, diantaranya yang pertama adalah ad-du'a. Jadi di dalamnya memang intinya doa kan itu kan. Ya. Jadi umat Islam itu mempunyai satu senjata. Ya, mempunyai satu senjata yang tidak kelihatan. Namanya doa. Ad-doa silatul mu'minin. Ya, doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ad-doa. Kenapa menjadi senjata? Karena disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendengarkan, selalu mengabulkan atas doa hamba-hambanya
yang tulus dan ikhlas, akan mengabulkan doa-doanya yang sedang dalam keadaan tersiksa, terzolimi. Ya, jadi beda doanya orang-orang yang terzolimi, orang yang tersiksa, ya, kemudian doanya juga bagi orang-orang yang tulus ikhlas. Ada doa yang tidak diterima. Kenapa? Karena tidak mempunyai syarat-syarat dan adab-adab berdoa. Nah, jadi doa juga nggak asal-asalan, nggak ada asal-asalan. Ya paling tidak kalau kita mau masuk tempat ibadah ini tempat ibadah Bu ya. Ini sama aja masjid musola ini, tempat ibadah, tempat sholat. Makanya kalau kita dari rumah, ya mohon maaf, ya kalau kita misalnya sedang sholat, upayakan kita mengambil air wudhu dulu. Kan tadi kan kalau udah sholat kan pasti sudah kita berwudhu ya Bu ya, berwudhu. Makanya kita berdoa ya. Kemudian setelah kita tadi berdoa, kita akan melangkahkan ke dalam tempat sholat ini, yaitu dengan kaki kanan. Nah ini. Jadi segala sesuatu itu awali dengan yang bagus-bagus, maksudnya yang baik-baik. Melangkah dengan kaki kanan, mengawalinya, kan begitu. Kemudian kalau kita mau mengerjakan sesuatu, mengambil sesuatu, kita dengan tangan kanan. Awali juga. Jadi amal perbuatan itu nanti di akhirat Ibu yang akan menjadi saksi, akan menjadi saksi amal perbuatan itu adalah tangan dan kaki. Dalam Quran surat Yasin ayat berapa itu? Ya kan? Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kapan pada hari itu yang dimaksud? Pada hari yaitu yaumul hisab. Itu pada hari kita dihisab oleh Allah, akan ditanya fardan, satu persatu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya sewaktu hidup kita di dunia. Jadi pada waktu itu nanti yang akan menjadi saksi bukan siapa-siapa. Ya, mulut kita yang selalu menjawab ya, kayak di dunia ini ya kan. Kalau ditanya yang menjawab apa Bu kalau di dunia? Mulut, itu pasti ya Bu, bukan tangan Bu ya, bukan kaki. Kalau tangan ngeplak, plak, ya. Kaki nendang, ya gitu. Malah emosi kalau gitu ya. Nah, kalau ditanya. Tapi nanti kita di akhirat Bu, justru tangan dan kaki inilah nanti yang akan menjadi saksi. Al-yauma nakhtim ala afwahim. Allah kunci itu mulut yang suka. Nah, begitu ya Bu. Lisan yang tidak bertulang tadi akan dikeluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtim, kami akan kunci itu mulutmu, kata Allah. Pada hari itu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kami persilahkan kepada tanganmu, kepada kakimu untuk berbicara menjadi saksi. Betul, ya. Ibu Hajah Murni tadi, dialah, kata tangan, dialah yang membuka Al-Quran, membacakan Quran setiap ada pengajian di musolah Miftahul Jannah. Kata tangan beliau. Betul katanya. Tadi kakinya juga betul. Dia melangkah ke tempat ini pengajian. Ya dalam rangka untuk silaturahmi, dalam rangka untuk tolabul ilmi. Jadi kakinya itu
yang menjadi saksi yang membenarkan. Gitu. Itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Bu. Ditanya dari pertama kita akil balik sampai kita mati, kira-kira berapa tahun, Bu? Masya Allah. Ya. Sekarang kalau pertanyaannya, kita hidup ini rata-rata usia umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Aduh, berapa lama ya? Waduh, mendetail lagi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Itu. Tapi ingat, Bu, enggak seperti apa yang dibayangkan oleh pikiran kita. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat mengevaluasinya, menghitungnya, menilainya dengan kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan saja, Bu. Bayangkan saja kecepatannya itu nanti di dunia itu dengan di akhirat, Bu. Satu hari di akhirat, di dunia berapa tahun, Bu? 1000 tahun. Kebalikannya, lama kan, Bu ya? Lama. Tapi nanti di akhirat Allah akan mengevaluasi kepada orang-orang yang beriman itu amat sangat cepat. Ya, mohon maaf ya. Mungkin kalau kita melihat, Masya Allah. Ini kalau ibu ini, kalau ibu ini langsung aja. Karena sudah tahu Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kalau kita misalnya punya alat hitung aplikasi, cepat, seret. Wah, di-scan saja, set, wah, dah, ini sholatnya oke, gitu, sodakohnya oke, ya kan begitu ya. Kemudian amal sosialnya oke, Masya Allah, sudah oke ya. Checklist, dah. Nanti ditimbang, ditimbang yaumul mizan. Nah, makanya oleh karena itu, ya pada kesempatan sore hari ini saya ingin ya di sini nih. Alhamdulillah saya punya buku baru. Selalu punya buku baru, alhamdulillah diupayakan. Karena memang disinilah ya satu hal yang perlu kita baca-baca, manfaat percaya kepada hari akhirat. Kalau ibu-ibu nggak punya catatan, disimak. Kalau bahasa saya dulu, kalau ngedengar seorang penceramah itu, kalau ibu-ibu itu katanya ngaji kuping. Nah, kalau ngaji kuping berarti disimak. Kalau zaman saya ya punya catatan dicatat, kan gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu ngaji kuping. Baik. Apa, Bu, manfaatnya percaya kepada hari akhirat? Yang pertama adalah berakhlak baik. Ya Ibu, berakhlak baik. Nah, sesuai tadi dengan doa kita. Doa kita waktu kita mau masuk ke sini, gitu. Kalau ada doa yang seperti ini juga, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal mukhraji. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, aku dimasukkan ke dalam tempat ini dalam keadaan baik dan juga keluar dalam keadaan baik. Seperti itu. Itu ada doa-doa tambahan. Ya, kalau anak-anak itu setelah baca ikrar, ya kemudian setelah membaca doa-doa yang lain, sebelum masuk kelas itu ada doa seperti itu. Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal mukhraji. Jadi ada doa kebaikan di dalam tempat itu dan ketika masuk dan juga ketika keluar. Nah, itu. Ini akhlaknya kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan salah satu penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abwaba rahmati, pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini percaya. Kapan ini akan mendapatkannya? Yaitu di akhirat 100%-nya
di dunia ini Allah berikan 1% saja. Masya Allah, 1% saja di dunia ini begitu luar biasa. Kita tidak mampu menghitungnya. Satu aja ini. Menurut Allah satu saja yang diberikan di dunia. Nanti yang 99-nya bahkan 100%-nya cashnya itu nanti di akhirat. Nah, itu. Yang kedua, Ibu, memperbanyak amal-amal soleh. Al-amalus solihat. Syaratnya apa? Al-mu'min. Syaratnya orang yang beramal solih, dia akan betul-betul nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa nyambung? Allah akan berikan jaza. Allah akan berikan balasan yang setimpal, minimal yang setimpal, bahkan ahsan, akan lebih bagus, akan lebih baik. Coba Ibu, kalau kita baca ya dalam satu faedah-faedah amal itu atau fadilah amal, satu kebaikan, barang siapa yang beramal satu kebaikan, ya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Ya Bu ya. Dari 10 itu akan dikalikan lagi dengan 7. Menjadi berapa Bu? 70. Yang 70 itu akan dikalikan lagi dengan 10 menjadi 700. Bahkan bi ghairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Gitu? Kalau ada orang yang pada waktu malam Lailatul Qadar, dia pada waktu itu betul-betul bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan khairum min alfi syahr. Akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Akan lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan Bu, akan lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Lebih dari itu. Kalau cuma 1000 bulan dihitung dengan hitungan matematika manusia 83 tahun. Kalau 1000 bulan. Tapi lebih baik daripada 1000 bulan, siapa yang bisa menghitung? Siapa yang bisa mengkira-kira? Hanya Allah yang tahu. Makanya disitulah fastabiqul khairat. Makanya kita berdoa, ya Allah sampaikanlah usiaku kepada bulan Ramadan. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah paham ya Bu doanya yang biasanya? Apa Bu doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah untuk kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah usia kita kepada bulan Ramadan. Ini sekarang kita sudah masuk bulan apa ini? Akhir bulan Rabiul akhir bulan Rabiul, ya mungkin tepatnya ada yang perbedaan sedikit, ada yang 22, ada yang 23, ya ada yang 22 Rabiul akhir, ada yang 22, karena beda-beda hitungan ininya ya, hitungannya ada yang beda 1 hari gitu. Tapi kita lihat nanti ya kesamaannya kalau pas nanti ya, kalau pas bulan Ramadan. Ya, untuk menghitung awal bulan Ramadan itu ada yang dengan melihat ru'yat ataupun hilal gitu. Ada yang sudah bisa menentukan sampai tahun berapa saja sudah ketahuan ya awal bulan Ramadannya. Ya hitungannya semua dengan ilmu falak. Benar nggak semuanya? Sama-sama benar kedua-duanya karena punya alasan, punya dasar, punya dalil. Dan itu semuanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya kita punya ilmu. Nah, jadi memperbanyak yang jelas, memperbanyak amal soleh ini kita akan menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pertama adalah kita harus percaya bahwa hari akhirat itu pasti akan ada. Kemudian yang ketiga, Bu, yang ketiga adalah
Jangan sampai dalam hidup di dunia yang sementara ini ikut-ikutan sama orang yang pada waktu ini kadang-kadang ya itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar permainan-permainan semata. Ikut-ikutan gaya-gaya hidup orang kafir. Gitu Bu ya. Orang-orang kafir itu kan gak ngerti setelah mati itu mau kemana. Kalau kita punya tujuan ya Bu ya, punya tujuan. Hidup kita ini setelah mati di dunia, maka kita akan ditempatkan di satu tempat persinggahan transit sementara yang namanya alam kubur atau alam barzakh. Tuh. Makanya jangan sampai kita kecewa nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan kita terlalu di sini ya mengumpulkan harta saja. Ya, kehidupan di dunianya itu orientasinya adalah kehidupan dunia toh semata. Ya toh kalau sudah mati ya udah mati saja, nggak ada urusan. Jadi maksudnya apa gaya orang kafir itu? Halal, haram, hantam. 3H. Ulangi lagi Bu. Hantam. Ya. Yang kalau halal ya memang oh iya juga halal itu. Kalau haram ya podo ae, sama aja. Hantam itu ya maksudnya ya makan, ya dia lakukan, itu namanya hantam. Tapi kalau kita enggak, kita masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Ya Allah, perlihatkan, ya pahamkan kepada kami kalau yang benar itu adalah benar, dan karuniakanlah kepada kami untuk dapat melakukannya. Ya, kalau itu salah ya Allah, perlihatkan salah, pahamkan, dan anugerahkanlah kepada kami untuk bisa menjauhinya. Itu doa kita. Jadi bukan asal-asalan. Jadi kalau orang itu Bu, kita beramal soleh tapi tidak diawali dengan iman kepada Allah, sia-sia. Kalau kata Rasulullah, beliau ibaratkan seperti air sudah penuh Bu, air itu embun sudah penuh di daun talas, goyang sedikit apa bukan? Tumpah, nggak ada sisa Bu ya di daun talas, habis. Tidak ada. Atau seperti debu di atas batu di padang pasir, kehempas dengan badai angin bersih. Kenapa? Tidak ada pengikatnya. Nah, kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, ikatan amal-amal itu adalah Allah akan mencatatnya. Siapa yang mencatat amal kita? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kalau yang baik-baik dicatat oleh malaikat Raqib, kalau yang jelek-jelek dicatat oleh malaikat Atid. Gitu. Jadi dua-duanya ada. Ini catatan kebaikan, ini catatan keburukan. Nah, sebenarnya di situ Bu, Syari'ul Hisab itu di situ. Jadi datanya semua sudah ada. Catatan kebaikan dengan catatan keburukan. Sebenarnya itu tinggal nimbang aja. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya itu adalah merupakan salah satu contoh aja ininya ya. Sebenarnya dengan Syari'ul Hisab itu disitulah sudah ditimbang, sudah kelihatan. Bahkan dari munculnya kita dari tanah ini, munculnya dari alam barzakh kita masing-masing itu sudah kelihatan. Ya, dengan apa? Dengan bentuk rupa manusia yang pada waktu itu kalau dia beramal soleh itu akan bercahaya.
Kalau dia tidak beramal soleh, ya sesuai dengan amalnya. Ada yang mukanya seperti macan, ada yang mukanya seperti kucing misalnya. Ya, itu sebagai ilustrasi saja. Ada yang perutnya sampai ngelawer ke bawah. La ilaha illallah. Itu menggambarkan apa yang dia lakukan sewaktu hidup di dunia. Begitu. Kalau dulu itu saya baca di dalam satu buku itu kan bergambar itu ya tentang masalah neraka, surga, terus kehidupan ketika berbangkit. Itu orang bisa menggambar ilustrasinya seperti itu. Sampai keikat sampai sekarang. Ya toh? Tapi sekarang ada nggak buku-buku itu? Sudah hilang, nggak ada lagi. Sudah hilang. Sekarang udah diganti di tontonan kayak gitu ya, Bu ya. Beda dengan di zaman kita dulu ya, Bu ya. Nah, beda. Tapi ini sangat memberikan ilustrasi kepada kita, memberikan motivasi kepada kita. Kita juga merasa ngeri, takut, aduh ya Allah, dosa lisan itu digergaji, kalau gambarnya itu digergaji, masya Allah. Orang yang tidak berzakat digosokkan, gitu, digosokkan sampai habis itu kulitnya. Itu digambar saja pada waktu itu. Padahal apa yang ada di surga dan juga apa yang ada di neraka itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdetik oleh hati. Tapi itulah yang dipahami di dalam Al-Quran. Kalau digambarkan nggak sanggup untuk menggambarkannya, nggak sanggup untuk menggambarkannya. Makanya disinilah mari kita dari masing ibu-ibu kini termasuk saya punya amalan unggulan. Punya amalan apa, Bu? Unggulan. Kalau semua amalnya itu amal soleh-soleh ini perintah Allah akan dilaksanakan semuanya 100%, kayaknya sih susah ya, Bu ya. Tapi walaupun itu ya dilakukan, tapi ada amal-amalan unggulan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu kemampuan kebiasaan kita. Ada orang itu, Bu, ya Bu, mohon maaf ya, seperti Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu dari sebelum dia menjadi sebagai khalifah dulu, dari sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, ada amal-amal kebiasaan, yaitu apa? Mengambilkan air untuk seorang ibu tua, bukan ibu kandungnya. Bukan. Giliran dia sudah menjadi pejabat, dia mau beramal lagi seperti itu, sudah meninggal ibunya, sudah putus di situ. Ya, sudah di situ. Tapi dia nanti akan mencari lagi amal-amalan unggulan yang lain sampai di situnya. Dia cari-cari mana ibunya yang di sini, sudah dia ada. Ya, sudah tidak ada. Jadi ingat. Ya, ada seorang sahabat juga, Ali bin Abi Thalib, itu selalu menumbuhkan gandum. Ya, selalu menumbuhkan gandum, ditumbuk gandumnya itu. Ya, selalu membantu. Ada unggulan-unggulannya. Ada orang yang masuk surga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Ya, sepele kelihatannya. Sebelum tidur dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun orang yang iri, yang dengki, yang membenci kepada saya, baik langsung ataupun tidak, saya sudah maafkan sebelum dia minta maaf. Nah, hebat nggak, Bu? Itu hebat. Padahal orang kalau sudah dongkol, hatinya tersayat-sayat, susah memaafkannya. Orang itu, Bu, setiap sebelum tidur dia selalu begitu terus kerjaan. Sehingga ketika Rasulullah sedang berbicara seperti ini di depan para sahabatnya, sebentar lagi, kata Rasulullah, sebentar lagi Bapak-bapak sekalian, nanti ada orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat itu merasa aneh, siapa. Nah, ketika barusan saja ngomong begitu, Rasulullah, nah ini dia orangnya. Nah ini dia orangnya, katanya. Terkaget-kaget orangnya itu. Maka ada salah satu sahabat itu ingin tahu apa sih amalnya yang dia lakukan itu. 3 hari dia bertamu, kan 3 hari ya batasnya bertamu, sampai nginep di situ. Dia lihat, oh iya, pantas aja tiap malam itu nggak pernah putus sholat malam. Dia lihat dia bangun-bangun, ya, dia lihat intip dia sedang sholat, kemudian dia berzikir, setelah itu tidur lagi.
Setelah itu apa yang dia lihat itu? Yang lain-lain biasa. Ya mungkin pergi ke pasar kalau pagi ya gitu ya. Kemudian setelah sore dia pulang. Terus begitu rutin tiap hari. Tapi dia posisinya bertamu. Kalau begitu saya juga bingung amal mana yang kira-kira yang membuat dia masuk surga. Akhirnya sahabat itu terus terang, wahai fulan, sebenarnya saya kesini ini saya ingin tahu amal apa yang menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam surga yang sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Dia juga bingung. Awal-awalnya dia bingung. Apa? Coba kamu pikir, coba. Apa ya? Kalau kamu tahajud, saya juga tahajud. Ya, bahkan lebih lama daripada kamu. Kan begitu. Ya, sampai keluar kesombongannya begitu ya. Bukan untuk itu membandingkan. Ya, kalau kamu tadi beramal soleh, saya juga banyak beramal soleh yang lainnya. Apa ya? Kebiasaan kamu apa? Kebiasaan saya itu apa? Ya itu tadi. Akhirnya Allah tunjukkan, Allah berikan ya kabar kepada si sahabat tadi. Ternyata dia itu. Saya sebelum tidur, kebiasaan saya di samping doa kepada Allah agar dijaga dari tidur saya dari godaan setan, saya sudah mengampuni, memaafkan siapa saja yang mempunyai kesalahan kepada saya, baik disengaja ataupun tidak, langsung ataupun tidak langsung, saya sudah memaafkannya sebelum dia minta maaf kepada saya. Subhanallah. Ternyata itu. Setelah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah itu yang dimaksud engkau bahwa dia itu dijamin masuk surga? Dia memaafkan sebelum tidur orang-orang yang iri dengki kepada dia. Betul, wahai sahabatku. Nah itu namanya amalmu. Ada lagi bu, sahabat yang selalu menjaga wudunya sampai terompahnya di surga itu sudah didengarkan di dunia ini. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ya betul bu ya. Dalam cerita-cerita lain yang paling terkenal adalah Bilal bin Rabah. Ahli dia dalam hal masalah menjaga wudhu. Setiap wudhunya batal, lalu dia perbaiki. Setiap wudhunya batal, lalu dia perbaiki. Kira-kira kalau kita malas nggak bu? Walah ibu-ibu sudah dandan. Benar kan bu? Sudah dandan ya. Mau pengajian. Tiba-tiba di perjalanan batal wudhunya. Kira-kira gimana bu? Abot nggak kira-kira mau wudhu? Abot. Ya, aduh bedaknya gimana nih? Ya, kemudian sampai di sini juga tempatnya juga terbuka misalnya. Aduh, abot. Ya. Ya itu kondisional, ya kondisional. Kalau kita memang nggak bisa di situ, cari amal-amalan yang lainnya. Cari amal-amalan yang lainnya. Setiap hari saya mengajamkan, ya Allah, saya setiap hari akan memberikan sedekah kepada siapa saja, entah kepada tukang parkir, entah kepada siapa saja. Saya niatkan sedekah. Dengan sedekah ini, ya Allah, selamatkanlah saya, anak-anak saya, keluarga saya, saudara-saudara saya, terutama ayah dan ibu saya yang sudah tiada. Itu dengan sodakoh hanya beberapa rupiah. Diniatkan begitu. Ada yang mempunyai keunggulan seperti itu. Ada nggak bu? Ada, banyak. Maka kita ini kuncinya kita masuk ya percaya kepada akhirat itu adalah kasratul amalus sholih. Banyak-banyaklah kita ya, banyak-banyaklah kita beramal amal soleh, yaitu salah satunya tidak meniru orang kafir. Orang kafir itu tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah sabar atas segala ujian. Nah, ini Bu. Sabar atas segala ujian. Nah, ini pentingnya kita percaya kepada hari akhirat itu. Ya, kalau orang tidak percaya kepada hari akhirat, Bu, maka kadang-kadang ngomong saja itu tidak difilter dulu. Ya, ngomong itu asal jeplak itu.
Ya toh. Apalagi kalau dalam keadaan emosi, Bu ya. Bu, kalau dalam keadaan emosi, siapapun orangnya jarang terkontrol omongannya. Benar gak, Bu? Jarang. Kalau sudah emosi itu macam-macam yang keluar, yang kotor-kotor keluar, ya Bu. Yang saru-saru keluar, binatang-binatang keluar, semuanya nama-nama binatang keluar semua. Iya, pokoknya caci, maki, hujatan kalau orang emosi nggak terkontrol. Nah, makanya tadi Bu, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon au liyasmut. Rasulullah ngadawuh, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam, auliyasmut, lebih baik diam. Dan ini adalah merupakan ujian cobaan dari Allah. Gitu. Ibu lebih banyak marahin suaminya atau suaminya yang marahin ibu? Ya, kayaknya ibu lebih banyak marahin suami, ya toh. Oh iya, ya saya nggak mau nunjuk siapa-siapa. Ya, mari kita evaluasi. Ya, tujuan marah itu apa? Kalau tujuan marahnya itu dalam keadaan marahnya itu tetap dalam keadaan untuk saling ingat mengingatkan, itu wajib, itu boleh. Tapi kalau nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya tiba-tiba geledek, ya marah-marah kayak geledek di siang bolong lah, begitulah. Nah, ini adalah bahwa kita ini berarti mempunyai apa, Bu? Mempunyai penyakit dalam diri kita. Jangan banyak-banyak marah, ya toh? Jangan banyak-banyak marah. Tapi kalau orang itu marahnya ya dalam rangka apa? Dihina, ya dihina agamanya, itu kata Rasul, aku juga marah. Kalau agama dihina. Kalau diriku dihina, ya diejek, ya dibully, kata Rasulullah, aku mah nggak apa-apa. Karena kalau kita ini kadang-kadang dipuji itu juga, ya yang maha dipuji kan hanya Allah. Ucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kita dihina, tak usah dibalas. Nah, inilah kesabaran. Kesabaran ini yang tidak juga ada batasnya. Dan inilah ujian juga dalam rangka kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi kuncinya bahwa orang yang percaya kepada hari akhirat itu akan membuahkan satu amal-amal soleh. Karena apa? Orientasinya nanti apa yang akan kita lakukan di akhirat pasti akan Allah lihatkan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal soleh walaupun sebesar biji atom, maka Allah akan perlihatkan. Ya, pun sebaliknya, barang siapa yang beramal buruk walaupun sebesar biji zarah, pasti juga sama akan Allah perlihatkan. Tidak ada yang disembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan pada pertemuan dan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, insya Allah Allah berikan tambahan ilmu pengetahuan kepada kita dan berikan amal pemahaman, dan juga kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Mari ya, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kepada almarhum Bapak Imam Al-Aziz. Ini Bapak ini, anak-anak apa Bapak? Ya? Oh, baru masuk 19 tahun. Imam Al-Aziz bin Muhammad Said. Di mana ini tempatnya? Oh, di ini ya, keluarga ibu. Ya, keluarga ibu. Ya, baik. Mari ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saudara kita
ya, saudara kita, anak saudara kita, yaitu Imam Al-Aziz bin Muhammad Said, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal solehnya sewaktu hidup di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu doa dan mudah-mudahan orang tuanya yang masih ada juga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ar ila magharibah barri wa bahriha, wa hususon ila ruhi Imam Al-Aziz almarhum bin Muhammad Said. Ghafarallahu lahu dunubahu wa taqabbal hasanatihi wa kafir sayyiatihi biridho illahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wajdadina wa jaddatina wa asatirina wa asatidatina wa masyayihin wa li a'immatil muslimin wa ammatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila arwahi Imam Al-Aziz bin Muhammad Said. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa-apa yang sudah saya sampaikan, kalaupun kesalahan itu ada dari pribadi saya sendiri dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.